selamat pagi, selamat hari Minggu semuanya. Kak Eca, Kak Tommy, dan Kak Franz bersyukur banget sama Tuhan kalau hari ini kita masih dikasih nafas kehidupan, kita masih dikasih kesehatan, sehingga hari ini kita bisa beribadah bersama-sama dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak secara online. Kak Rizka, apa kabar? Aku kabar baik. Kak Eca, apa kabar? Puji Tuhan, baik selalu. Kak Tommy? Baik. Kak Franz? Baik dong. Oke. Kak Eca dan Kak Rizka dan juga kakak-kakak yang lain, kita tuh pada rindu banget buat ibadah secara langsung bersama adik-adik loh. Betul banget. Adik-adik di rumah, apa kabarnya? Masih sehat-sehat kan semuanya? Kakak harap adik-adik semua yang ada di rumah bersama mama, bersama papa, dan juga keluarga semua sehat-sehat ya di rumah. Ada peribahasa yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, Kak Eca akan kenalin kakak-kakak yang akan tugas pada minggu ini loh. Di gitaris ada Kak Tommy, di kahonis ada Kak Franz, di liturgos ada Kak Rizka dan Kak Eca. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, Kak Rizka mau ajak adik-adik untuk berdiri, kita mau olahraga sebentar ya. Kita mau nyanyi lagu Happy Ya Ya Ya, diulang 2 kali. Jangan lupa ikutin gerakan kita ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Kak Rizka, kayaknya masih ada yang nguap dan kurang Betul semangat tuh kayaknya, nih. bener Kak. Biar kita lebih semangat lagi dan lebih seger lagi, kakak undang adik-adik untuk nyanyi satu pujian lagi. Hati-hati gunakan tanganmu, pakai gerakan juga ya. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan lehermu. Ngek-ngok. Hati-hati gunakan lehermu. Ngek-ngok. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan lehermu. Ngek-ngok. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam ibadah, Kak Rizka ajak adik-adik untuk mengambil saat teduh sejenak. Lipat tangan, kita mau bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai.
Adik-adik, kita sudah masuk dalam ibadah ya. Kakak harap adik-adik bisa mengambil posisi yang baik. Kakak-kakak dan adik-adik yang ada di rumah, sebagai anak yang telah diselamatkan oleh Tuhan, kita harus memiliki tangan yang kuat dan lutut yang tidak akan goyah untuk bekerja bagi Tuhan Yesus. Karena sebagai anaknya pasti ada saja halang rintang yang harus kita hadapi dan kita lewati. Maka dari itu, kita tidak boleh memiliki hati yang tawar, yang disebabkan oleh rasa takut yang berlebihan terhadap hal yang tidak perlu. Karena kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus yang akan menolong dan menyelamatkan diri kita. Untuk itu, Kariska mau ajak adik-adik untuk memuji nama Tuhan dari Kidung Ceria 227, Tanganku Hendak Kupakai. Masih dalam posisi berdiri, kita akan berdoa pembukaan. Adik-adik boleh siapkan hati dan pikirannya, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga yang kudus, mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah yang Kau boleh berikan kepada kami pada hari ini. Bapak, terima kasih telah membangunkan adik-adik untuk bisa mengikuti ibadah online pelayanan anak pada saat ini. Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik boleh duduk kembali. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus, sekarang kita mau baca Mazmur Pujian. Mazmur Pujian hari ini terambil dari Mazmur 107, ayat yang ke-28 hingga yang ke-31. Dibuka Alkitabnya ya. Mazmur 107 ayat ke-28 hingga ke-31 yang berbunyi demikian. Mazmur 107 ayat 28 sampai 31 yang berbunyi, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Demikian pembacaan Mazmur pada hari ini. Dari Mazmur yang tadi kita udah baca, kita bisa tahu loh adik-adik, bahwa misalnya dalam keadaan sesulit apapun, kita bisa datang kepada Tuhan dan berdoa ke dalam Tuhan. Lalu kita juga harus percaya bahwa semua kecemasan yang kita hadapi akan hilang karena campur tangan dari Tuhan saja loh adik-adik. Nah, bener banget tuh Kak Eca. Setelah kecemasan kita hilang, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Karena Dia telah menuntun dan memanggil kita untuk masuk ke dalam kedamaian hati yang diberikan oleh Dia. Nah, maka dari itu, Kariska mau ajak adik-adik untuk angkat satu pujian lagi sebelum mendengarkan firman Tuhan dari Kidung Ceria 214, Yesus Memanggil. Yesus memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat baka, jangan sesat dengar sabdanya. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, adik-adik yang sudah bisa menulis boleh menyiapkan pulpen atau pensilnya dan jangan lupa kertasnya juga ya untuk mencatat firman Tuhan nanti. Sekarang kita siapkan hati dan pikiran kita. Yuk kita sama-sama dengerin firman Tuhan.
Halo adik-adik, kembali lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak GPB Shalom Depok. Balik lagi nih sama Kak Dina, siapa yang udah kangen sama Kak Dina? Wah kayaknya semuanya nih, apa kabar adik-adik? Semoga adik-adik tetap sehat dan bahagia selalu. Nah adik-adik, tadi kita sudah doa pembukaan, kita sudah saat teduh dan kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang Kak Dina mau ajak adik-adik untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita membuka Alkitab kita mau berdoa dulu ya, minta bimbingan Roh Kudus. Yuk kita berdoa, sikap doanya seperti apa adik-adik? Nah, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang malam kami ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah membangunkan kami di pagi hari sehingga kami dapat beribadah dan mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati firman Tuhan yang hendak kami baca dan kami dengarkan. Berkatilah telinga kami, berkatilah hati kami sehingga kami dapat mengerti apa yang hendak Tuhan beritakan kepada kami melalui firman yang kami baca. Berkatilah Kak Dina yang akan memberitakan firman ini dan berkati adik-adik yang akan mendengarkannya. Kiranya firman yang kami baca pada hari ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan sebab kami anak-anak-Mu telah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik disiapkan Alkitabnya. Kita mau baca Alkitab dari kitab Yesaya. Kitab Yesaya pasalnya yang ke-35 ayat 1 sampai 10. Yesaya 35 ayat 1 sampai 10 berbunyi. Yesaya 35 ayat 1 sampai 10 demikian bunyinya. Keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat. Akan bersorak-sorak, ia bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Semara, Karmel, dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, Semara Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasnya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa. Binatang buas tidak akan menjalaninya dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikian. Nah, adik-adik, Kak Dina mau tanya. Coba lihat gambar yang di sebelah sini. Kira-kira gambar apa ini ya?
Kamarnya berantakan banget, mainannya di mana-mana, bajunya berantakan, selimutnya nggak dilipat bangun tidur. Siapa yang di sini kalau abis main nggak dirapiin? Hayo, siapa yang mamanya sering nyuruh adik-adik untuk beresin mainannya? Kalau misalnya habis main sama teman-temannya gak dirapiin, habis ngerjain PR gak dirapiin lagi. Nah adik-adik bisa dilihat ya dari gambar ini, kamarnya berantakan, ruangannya berantakan. Gimana adik-adik kalau misalnya ruangannya berantakan kayak gini, kira-kira adik-adik bisa tiduran gak di sana? Atau bisa istirahat? Gak nyaman ya perasaannya kalau keadaannya berantakan kayak gini. Nah, gimana caranya supaya ruangannya jadi bersih lagi adik-adik? Mainannya dirapikan, buku-bukunya dirapikan, terus kamarnya dibersihkan, disapu, dipel, supaya perasaannya jadi enak lagi, jadi nyaman lagi. Nah, kalau gambar yang ini, kira-kira kamarnya rapih ya? Selimutnya dilipat, bonekanya dirapikan, mainannya dirapikan habis mainan. Gimana adik-adik melihatnya? Lebih enak kan dilihat, lebih nyaman? Nah betul, jadi bisa istirahat dengan enak, kamarnya wangi, bersih. Betul kan? Nah adik-adik, firman Tuhan yang tadi kita baca melalui Alkitab tadi mau menceritakan tentang Nabi Yesaya. Siapa sih Kak Dina Nabi Yesaya itu? Adik-adik ada yang tahu nggak Nabi Yesaya itu siapa? Nah, adik-adik bisa dilihat gambarnya di sini. Nabi Yesaya itu adalah salah satu nabi yang setia, sangat setia pada Allah. Nah, Nabi Yesaya ini ditugaskan Tuhan untuk bernubuat. Bernubuat itu apa Kak Dina? Bernubuat itu bercerita dan menulis tentang apa yang diberitakan dan diperintahkan oleh Allah kepada siapa? Kepada semua orang, supaya semua orang juga ikut setia seperti Nabi Yesaya. Nah, nih ada gambarnya Nabi Yesaya sedang menulis. Nah, adik-adik, terus firman Tuhan yang tadi ini mau menceritakan tentang Nabi Yesayanya, kenapa Kak Dina? Jadi adik-adik, pada saat itu Nabi Yesaya bernubuat kepada umat Israel. Umat Israel itu saat itu sedang ada di tanah yang dijanjikan Tuhan. Di mana adik-adik? Di tanah Kanaan. Di tanah Kanaan ini ternyata adik-adik meskipun bangsa Israel tadinya sudah diselamatkan Tuhan, ternyata bangsa Israel ini dia mulai meninggalkan Allah adik-adik. Kenapa kok bisa? Karena bangsa Israel, umat Israel ini mulai tidak setia beribadah kepada Allah, mulai menyembah Allah lain, terus tidak percaya kepada Allah, mulai meragukan Allah. Terus umat Israel juga sudah mulai berbuat yang tidak baik adik-adik. Contohnya mereka mulai sombong kalau mereka punya baju yang lebih bagus, punya makanan yang lebih enak. Terus mereka juga mulai mencuri. Terus apalagi perbuatan tidak baiknya ya, banyak banget. Pokoknya bangsa Israel ini pada saat itu mulai meninggalkan Allah adik-adik. Nah, hal itu membuat Allah sangat sedih. Kenapa kok bisa Allah jadi sedih Kak Dina? Karena Allah itu sangat rindu kepada umat Israel. Karena umat Israel tuh dulu setia sama Allah. Dulu selalu berbuat baik, mendengarkan Allah, terus selalu rajin beribadah kepada Allah, memuji Tuhan, berdoa. Tapi ternyata sekarang ini umat Israel mulai meninggalkan Allah. Jadinya Allah sedih sekali. Nah, adik-adik, Nabi Yesaya diperintahkan Allah untuk bernubuat kepada bangsa atau umat Israel ini bahwa keadaan bangsa Israel sekarang ini sudah tidak nyaman adik-adik karena sudah berantakan. Bangsa Israel katanya Nabi Yesaya ini nanti akan diserang oleh bangsa lain yaitu bangsa Babel. Dan umat Israel ini akan ada lagi di negeri pembuangan seperti zaman dulu waktu bangsa Israel
di mana tuh namanya adik-adik, di Mesir, mereka ditindas, dijadikan budak. Nah, hal itu membuat umat Israel jadi ketakutan adik-adik. Mereka jadi putus asa, mereka jadi tidak nyaman, mereka jadi sedih. Karena apa? Karena tadi mereka mendengar nubuat dari Nabi Yesaya. Dan mereka juga telah melukai hati Allah sampai Allahnya jadi sedih. Nah, tapi adik-adik, ternyata Nabi Yesaya juga bernubuat bahwa akan ada sebuah pengharapan. Pengharapan yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel supaya bangsa Israel hidupnya bisa kembali baik lagi. Nah, jadi walaupun nanti akan ada nubuat yang menurutnya bangsa umat Israel itu nanti akan mendapat kesengsaraan, tapi ada nubuat juga bahwa ada pengharapan bagi bangsa Israel untuk mendapat kehidupan yang baik lagi. Nah, adik-adik, Allah ingin bangsa Israel meninggalkan sikap-sikap yang tadi tidak baik adik-adik, yang tidak percaya pada Tuhan, yang berbuat tidak baik. Itu Allah ingin bangsa Israel tidak melakukan itu lagi. Nah, bangsa Israel itu harus kembali kepada Allah adik-adik. Dengan cara tadi apa? Selalu beribadah kepada Tuhan, kepada Allah, terus selalu percaya kepada Allah, berbuat baik dan taat serta setia. Karena apa? Tadi katanya Nabi Yesaya, karena ada pengharapan bagi bangsa Israel. Nah, adik-adik, Kadina mau bilang ke adik-adik kalau Tuhan itu ada dan hadir dalam kehidupan adik-adik. Selalu ada, selalu mengasihi adik-adik, ya kan? Nah, meskipun ada keadaan yang tidak menyenangkan, atau keadaan yang sulit, atau kadang-kadang membuat adik-adik sedih nih. Tapi jangan khawatir adik-adik, karena Tuhan mengasihi adik-adik, selalu akan ada pengharapan keadaan yang lebih baik. Contohnya kayak gimana Kak Dina? Kak Dina mau nanya nih, adik-adik ada nggak yang waktu itu pernah sakit? Mungkin pernah jatuh dari sepeda, atau jatuh dari tangga, atau sakitnya karena flu, demam, batuk-batuk, kebanyakan minum es. Kira-kira ada? Nah, adik-adik, terus waktu adik-adik sakit, kira-kira adik-adik berdoa nggak sama Tuhan untuk minta disembuhkan? Misalnya, Tuhan sembuhkan aku supaya bisa bermain lagi. Atau waktu adik-adik lagi sedih, terus adik-adik ceritanya sama Tuhan lewat doa. Atau mungkin nih adik-adik besok mau ulangan. Aduh, ulangannya matematika, susah nih, nggak tahu gimana ya nih rumus-rumusnya adik-adik nggak hafal. Terus adik-adik meminta bantuan Tuhan supaya adik-adik bisa belajar dengan baik, adik-adik bisa menghafal rumus-rumus. Nah, seperti itu adik-adik pengharapan yang dimaksudkan oleh Nabi Yesaya. Walaupun adik-adik ada di dalam situasi atau kondisi yang tidak baik atau membuat adik-adik sedih, akan ada pengharapan dari Tuhan bahwa situasi yang sedih ataupun situasi yang tidak baik dapat diubah menjadi sesuatu yang lebih baik. Contohnya sekarang nih adik-adik, sekarang kan kita lagi dalam masa pandemi, lagi ada virus COVID-19. Adik-adik jadi tidak bisa main sama teman-teman di luar, jadi tidak bisa sekolah, terus jadi tidak bisa pergi jalan-jalan sama mama papa atau sama keluarga yang lain. Tapi tenang adik-adik, keadaannya tidak akan selamanya seperti ini. Karena nanti kalau misalnya udah ada vaksin, terus udah ada obat, semuanya akan kembali seperti semula. Dengan catatan kita harus berharap dan memiliki pengharapan kepada Tuhan. Nah, gimana sih caranya pengharapannya adik-adik? Caranya kita harus selalu percaya kepada Tuhan. Kita percaya kalau Tuhan akan selalu memberikan yang baik untuk kita. Kita juga harus taat dan setia beribadah kepada Tuhan. Contohnya nih, kita ikut IMPA. Jangan lupa absen adik-adik di bawah di komen ini. Terus adik-adik juga mengerjakan aktivitas nanti yang akan dikasih oleh Kak Dina dan juga kakak-kakak yang lain. Terus juga adik-adik ikut ibadah dengan baik, sikapnya baik, ikut bernyanyi seperti itu. Terus juga adik-adik menghindari perbuatan yang tidak baik. Contohnya selalu taat, perintah mama papa, perintah kakek nenek, oma opa, kakak, guru. Dan
dalam melakukan apapun, adik-adik dibiasakan untuk berdoa terlebih dahulu untuk minta tuntunan dan juga berkat dari Tuhan. Contohnya, mau makan adik-adik berdoa dulu. Mau tidur adik-adik berdoa dulu. Bangun tidur berdoa. Mau ulangan berdoa, mau berangkat berdoa. Jadi dibiasakan untuk selalu berdoa kepada Tuhan. Kayak gitu adik-adik. Nah, Nabi Yesaya juga mau mengajarkan bahwa pengharapan saja tidak cukup. Adik-adik juga harus berperilaku yang baik. Kayak gitu adik-adik. Misalnya nih kalau adik-adik sakit, kan adik-adik juga tetap harus minum obat, tetap harus makan yang sehat, harus olahraga juga supaya tetap bugar. Kalau misalnya adik-adik mau ujian, tidak hanya berdoa saja, tapi adik-adik juga belajar. Seperti itu adik-adik yang mau diajarkan oleh Nabi Yesaya pada hari ini. Coba adik-adik lihat, ada gambar di kiri dan di kanan Kak Dina. Yang di kiri ini terlihat warnanya hijau-hijau, ada ini di kanan ya? Iya, ini di kanan Kak Dina. Di kanan Kak Dina ada bunga, kebun bunga yang berwarna hijau, banyak tumbuhannya. Dan di sebelah kiri Kak Dina ada apa ini ya? Padang gurun atau padang pasir? Oh enggak, ini tanah gersang adik-adik. Gak ada tumbuhan, gak ada air, gak ada makhluk hidup. Nah kalau adik-adik lihat di kanan dan di kiri Kak Dina, adik-adik lebih suka yang mana melihatnya? Lebih cantik, lebih indah yang mana keadaannya? Yang sebelah kanan ya, yang banyak tumbuhan, yang banyak bunga, betul kan? Nah adik-adik, tanaman ini yang di sebelah kanan Kak Dina ini, itu akan menjadi indah kalau sering diberi pupuk, sering disiram, dan sering dirawat dan dipelihara. Nah begitu pula juga dengan hidup kita adik-adik. Nah kalau hidupnya adik-adik itu selalu dirawat dan dijaga, diberi pupuk dengan baik, dengan perbuatan-perbuatan adik-adik yang baik, dirawat dengan ketaatan adik-adik kepada Tuhan, dan juga disiram dengan firman Tuhan yang adik-adik baca setiap hari di renungan dan juga setiap hari Minggu melalui ibadah Minggu Pelayanan Anak ini, adik-adik sama saja dengan merawat ketaatan hidup adik-adik kepada Tuhan. Nah, jadi ingat adik-adik mau milih yang kanan atau yang mau kiri? Tentu yang kanan dong. Jadi kita harus selalu taat dan percaya kepada Tuhan dan juga memiliki pengharapan. Nah, adik-adik, begitulah firman Tuhan. Amin. Halo adik-adik, apa kabar? Hari ini Kak Betran mau ngasih unjuk aktivitas buat kelas anak kecil, yaitu kelas 1, 2, dan 3. Ada yang tahu hari ini Kak Betran bawa aktivitas apa? Kayaknya pada nggak tahu ya Kak. Nah, jadi Kak Betran bakal bawain aktivitas emoji. Jadi emoji ini yang awalnya ini gambar sedih dan yang belakangnya gambar senang. Cara membuatnya gimana sih Kak? Oke, sebelum cara membuatnya gimana, kita ke bahan-bahannya dulu ya. Jadi bahan-bahannya yang pertama ada kertas HVS yang udah Kak Betran buletin. Terus yang kedua ada origami. Terus yang ketiga ada spidol. Yang keempat ada gunting. Yang kelima ada jangka atau tutup gelas. Dan yang keenam ada lem. Cara membuatnya sangat mudah adik-adik. Yang pertama, cetak kertas HVS jadi bulat. Terus cetak origami jadi bulat seperti HVS. Lalu gunting sesuai polanya.
Nah, yang udah jadi seperti ini adik-adik, lalu ini kita tempel ke kertas HVS. Nah, kertas origami yang tersisa ini jangan adik-adik buang ya. Ini adik-adik bikin matanya dan mulutnya. Lalu jangan lupa juga di atasnya adik-adik tulis, Tuhan membuat sedih menjadi senang. Kalau sudah, jangan lupa difoto dan dikirim ke grup WhatsApp Pelkat PA ya. Terima kasih adik-adik. Selamat bertemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman yang disampaikan oleh kakak-kakak layan dapat adik-adik lakukan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Dan jangan lupa juga untuk mengerjakan aktivitas. Sekarang tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan. Nah, persembahan yang adik-adik berikan bisa disatukan dengan persembahan mama papa ya. Persembahan dapat dikirimkan juga ke kantor gereja dari hari Selasa sampai hari Sabtu pukul 10 pagi sampai jam 3 sore atau bisa dikirimkan melalui scan barcode yang ada di samping sini. Sekarang tiba saatnya untuk kita mendengarkan Warta PA minggu ini. Yang pertama, kami, kakak-kakak layan PKPA Shalom Depok, mengucapkan selamat ulang tahun untuk kakak-kakak dan adik-adik layan yang bertambah usia pada tanggal 7 sampai 13 Desember 2020. Tuhan Yesus memberkati bertambah usia kakak-kakak dan adik-adik sekalian ya. Warta PA yang kedua, adik-adik diharapkan untuk menuliskan absensi kehadiran ibadah di kolom komentar YouTube di bawah ini ya. Contohnya, Rizka, kelas 5, sudah beribadah. Nah, bagi adik-adik yang belum bisa menuliskan di kolom komentar sendiri, bisa minta bantuan mama, papa, atau siapapun yang mendampingi adik-adik selama beribadah. Yang ketiga, adik-adik atau papa dan mama yang mendampingi adik-adik selama ibadah, apabila ada kritik dan saran yang ingin disampaikan terkait ibadah IHPA online ini, dengan sangat terbuka bisa disampaikan ke kakak-kakak layan PKPA Shalom Depok melalui WhatsApp atau dengan mengisi link di bawah ini. Nah, kritik dan saran yang sudah diberikan dan apa kita terima dan nantinya akan diterapkan di ibadah IHPA online ini supaya menjadi lebih baik lagi ke depannya. Betul nggak Kak Rizka? Betul banget, jadi jangan sungkan ya adik-adik dan papa mama. Warta yang keempat, adik-adik dan juga Kak Eca, Kak Tommy dan Kak Frans, jangan lupa loh, minggu depan kita tetap beribadah bersama-sama lagi di YouTube channel GPB Shalom Depok jam 7 pagi. Jangan lupa ya, oke? Kak Frans, Kak Tommy, Kak Rizka, kita udah mau selesai ibadahnya. Gak kerasa ya Kak? Betul banget. Semoga firman Tuhan yang sudah tadi ke adik-adik dengarkan bisa menjadi berkat untuk adik-adik semua ya. Dan semoga pujian yang sudah kita berikan dapat diterima di Tuhan. Nah, adik-adik, untuk mengakhiri ibadah pada hari ini, Kak Rizka undang adik-adik untuk berdiri. Kita mau angkat satu pujian terakhir untuk menutup ibadah kita hari ini yang berjudul Kasih Yesus Indah-Indah, Oh Indah. Lebih indah dari bintang di langit.
Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah saat teduh, kita sudah memuji nama Tuhan, kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan dari kitab Yesaya. Sekarang kita mau menutup ibadah ini di dalam doa ya adik-adik. Sikap doanya, kita tutup mata, lipat tangan dan tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang begitu baik, terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah ini. Terima kasih ya Tuhan, karena pada hari ini kami boleh membaca dan mendengarkan sebagian firman-Mu yang menceritakan tentang Nabi Yesaya dan juga nubuatnya mengenai pengharapan, di mana Tuhan bisa mengubah situasi yang buruk, situasi yang tidak baik menjadi situasi yang baik. Ya Tuhan, kiranya melalui firman yang kami baca dan kami dengarkan, kami dapat lakukan dan kami juga memiliki pengharapan di dalam hidup kami. Kiranya Tuhan memberkati seluruh kegiatan kami pada hari ini. Jaga dan sertai kami dalam kehidupan kami ya Tuhan. Berkati kami juga yang keesokan harinya mungkin akan kembali bersekolah secara online. Kiranya Tuhan memberkati kami, jaga kami, mama papa, oma opa, adik, kakak, jaga semua keluarga kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan kemampuan kami untuk menghadapi pandemi corona ini ya Tuhan. Jaga dan lindungi kami ya Tuhan dimanapun dan kapanpun kami berada. Kiranya juga Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, baik perkataan kami atau perbuatan kami yang kurang berkenan selama ibadah ini berlangsung atau dalam kehidupan kami, kiranya Tuhan mau mengampuni dosa kami. Ya Tuhan, doa ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa di ibadah hari Minggu Pelayan Anak GPB Shalom Depok minggu depan. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan di rumah aja. Sehat selalu adik-adik. Dadah.